Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rofi Prawiro Utomo dari jurusan KSDP Prodi PG PAUD Angkatan 2019. Di sini Bapak akan menyampaikan sebuah materi dongeng yang berjudul Petani Baik Hati. Tolong simak dan dengarkan dengan baik ya. Pada suatu hari, di desa yang amat aman dan damai, hiduplah suatu petani yang baik hati dan ramah. Di desa tersebut dikenal suka membantu tetangga-tetangganya dan juga sering menolong orang yang sedang mengalami kesusahan. Ia bernama Trisaka, yang konon dahulu kala ia terlahir di Jawa Barat dan dilahirkan dari suami istri yang miskin. Trisaka masih berumur 30 tahun dan juga belum dipertemukan dengan jodoh yang ditakdirkan untuknya. Suatu ketika ia akan pergi ke pasar untuk menjual hasil panennya. Namun baru mulai berangkat dari rumah, ia bertemu dengan seekor burung merpati yang sangat cantik, yang memiliki bulu indah sekali. Akan tetapi burung itu jatuh dari pohon dan kakinya terkena peluru. Si petani baik itu pun tidak berpikir panjang dan langsung menolong si burung yang kakinya terkena peluru itu. Setelah itu, petani itu membawanya pulang untuk dicek kakinya. Setelah dicek, ternyata kaki dari burung itu patah dan petani langsung mengobati kaki burung itu, dan ia ingin sekali merawatnya sampai dibuatkan kandang khusus untuk burung tersebut. Keesokan harinya, ia pergi lagi ke pasar untuk menjual hasil panennya. Akan tetapi di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang kakek dan nenek yang sedang kelaparan, sehingga menyentuh hati Trisaka untuk memberinya beberapa beras yang akan ia jual ke pasar. Ini nek, beras ini aku berikan kepadamu untuk melanjutkan proses kehidupanmu. Terimalah dengan tulus hati, dengan lapang dada. Si nenek pun menjawab, "Terima kasih nak, engkau sangat baik hati kepada kami. Lanjutkan perjalananmu, semoga kau selamat di jalan." Kakek nenek tersebut tersenang dan bahagia setelah mendapatkan beras dari Trisaka dan mendoakan Triswaka agar segera terkabul semua doa-doanya. Hari semakin siang dan Trisaka pun langsung bergegas menuju ke pasar untuk menjual hasil panennya kembali. Akan tetapi sampai di pasar, beras yang dibawa oleh Trisaka jatuh dan berserakan kemana-mana. Ia pun langsung bersedih ketika melihat hasil panennya yang terakhir untuk membeli kebutuhan sehari-harinya. Ia hanya bisa menggunakan uang dari penjualan beras itu tadi. Sambil mengutip berasnya, datanglah seorang untuk membantu Trisaka, dan beberapa orang di pasar itu berdatangan untuk membantu Trisaka mengumpulkan berasnya yang jatuh. Setelah berasnya terkumpul, ia pun berterima kasih pada semua orang yang telah membantunya, dan ia pun langsung menuju ke toko untuk menjualnya. Tapi sebelum menjual kepada pembeli, ia juga menjelaskan beras tersebut tercampur dengan kerikil kecil karena terjadi peristiwa itu tadi. Banyak toko yang sudah ia datangi karena belum bisa membeli beras dari Trisaka. Sampai ia menuju ke ujung pasar tersebut, ia pun datang dengan sangat ramah dan sopan santun. Dan ternyata yang ada di dalam yang mempunyai toko tersebut merupakan si kakek dan nenek yang ia temui di tengah perjalanan tadi, yang ia
berikan secaruk berasnya kepada kakek dan nenek tersebut. Sampai akhirnya beras pun dibeli oleh kakek nenek tersebut dan diberikan uang yang lebih serta beberapa kebutuhan rumah tangga untuk Trisakha. Trisakha pun tersenyum dan berterima kasih pada kakek nenek yang baik hati tersebut. Trisakha pun langsung bergegas pulang dan sampai di rumah ia merawat burung merpatinya yang kemarin terkena peluru itu. Seminggu kemudian, burung yang ia rawat pun dilepas oleh Trisakha karena kakinya sudah sembuh. Dan menurutnya, burung tersebut juga hidup di alam bebas. Setelah berhari-hari, burung itu kembali lagi. Namun ia dibawa oleh seorang wanita yang sangat cantik jelita. Ia bernama Sahyang. Yang ternyata Sahyang adalah seorang putri dari kakek dan nenek yang ia temui, yang ia pernah ia rawat saat kakinya patah. Burung itu ternyata milik Sahyang. Setelah berkenalan dan berbincang lama, Trisakha pun mulai ada rasa dengan Sahyang. Suatu ketika, Trisakha pun melamar Sahyang dan Sahyang pun menerima lamaran tersebut. Setelah itu, Trisakha dan Sahyang pun menjadi suami istri dan memiliki keluarga yang baik dan damai sampai saat ini. Terima kasih dari Bapak. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.